adalah hukum-hukum berangkat dari itu tadi, prinsip-prinsip yang 5 itu tadi. Nah, hadirin berbahagia, hukum hudud ini khususnya berkaitan dengan hukum rajam misalnya, atau hukum potong tangan, atau hukum pancung, hukum qisas. Sebetulnya tidak seseram yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Tidak seseram yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Nah, sebetulnya hukum-hukum yang disebutkan itu tadi mengerikan sekali atau menakutkan sekali sebetulnya setelah ada orang-orang yang berusaha menginformasikan tentang hukum-hukum itu secara sepotong-sepotong. Makanya dia kelihatan atau kedengaran sangat mengerikan sekali. Kenapa Islam demikian? Padahal kalau kita melihat, membaca lebih detail tentang hukum-hukum itu potensi terjadi hukuman-hukuman seperti itu sedikit sekali di dalam masyarakat sebetulnya. Sedikit sekali. Tidak usah jauh-jauh kita jelaskan, misalnya kita jelaskan saja tentang hukum berkaitan dengan hukum potong tangan misalnya. Hadirin berbahagia, di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan namanya qisas. Nah, qisas itu harus dipahami bahwa qisas bukan saja yang berkaitan dengan kematian. Misalnya ada seorang membunuh misalnya. Ada seorang membunuh orang lain. Baik membunuh ini khususnya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Qatlul amdi namanya. Maka di dalam Islam itu ya diqisas begitu. Tetapi qisas ini juga berlaku bukan saja dalam kasus menghilangkan nyawa orang lain, tapi qisas di dalam Islam juga berkaitan dengan kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan sampai kita melukai orang saja itu wajib diqisas begitu. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'aini wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Saya ingin menyampaikan begini hadirin berbahagia, bahwa hukum yang kita sebutkan tadi itu apabila diterapkan betul-betul tidak semudah yang kita bayangkan terjadi. Jadi jangan dibayangkan setiap hari ada orang yang dipotong tangan, tidak demikian. Nah, contoh misalnya berkaitan dengan hukum hukum sariqah. Di dalam Islam ada yang disebut dengan haddus sariqah namanya. Haddus sariqah ini berkaitan dengan pencurian. Kalau yang kita fahami selama ini, kita dengar-dengar mungkin orang yang mencuri dipotong tangan, kan begitu yang kita dengar-dengar. Orang yang mencuri dipotong tangan. Nah, di dalam fikih itu hadirin berbahagia, di dalam fikih itu diatur syarat rukun yang sangat ketat sekali. Jadi jangan dibayangkan setiap orang mencuri itu dipotong tangan, jangan dibayangkan demikian. Tidak seperti itu. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau ada satu kata-kata beliau yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan begini, tangan kita ini hadirin berbahagia, tangan kita ini tangan kita ini diasuransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita ini dan anggota-anggota tubuh yang lain sebetulnya diasuransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung itu di dalam fikih itu, kalau kita menghitung harga tubuh kita, organ kita ini yang diasuransi oleh Islam itu mungkin harganya ratusan miliar. Harga satu orang itu ratusan miliar. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i tentang tangan ini, tentang tangan kita. Tangan itu kata Imam Asy-Syafi'i, lamma kanat aminah kanat thaminah, kata Imam Asy-Syafi'i. Ini satu pernyataan beliau. Jadi tangan kita ini ketika dia amanah, ya, amanah. Ketika tangan seseorang itu amanah. Maksud amanah bagaimana?
Amanah itu tidak mengambil punya orang lain, tidak melukai orang lain. Maka kanat thaminah, maka tangan itu betul-betul berharga, dijamin oleh Allah, diasuransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksud diasuransi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada orang dengan sengaja melukai atau memotong misalnya, cedera tangan kita, maka orang yang mencederai tangan orang lain, maka di dalam Islam itu ada namanya nisfud diyah. Itu diatnya setengah diat kematian. Berapa setengah diat kematian? 50 ekor unta. Itu wajib dibayar. Apabila dimaafkan, misalnya ada seorang membegal tangan orang lain misalnya, kemudian ditangkap, dibawa ke pengadilan misalnya, maka dia dalam Islam itu harus dibalas dengan qisas. Tapi di dalam Islam qisas itu tidak mutlak, wajib. Orang atau korban itu atau siapa namanya itu bisa memaafkan sampai turun nanti namanya membayar diat. Membayar diat itu menjadi 50 ekor unta. Itu tangan yang diasuransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan lamma khanat hanat katanya. Tetapi ketika tangan itu berkhianat, itulah tadi berkhianat artinya membunuh orang lain dan sebagainya, maka tangan ini pun akan menerima risikonya luar biasa. Hadirin berbahagia, di dalam Islam itu tadi ada prinsip yang disebut dengan hifdzu an-nafs, menjaga jiwa seseorang. Kita tidak boleh sembarangan melukai orang lain, tidak boleh merusak organ orang lain. Apalagi sekarang ini kan macam-macam terjadi, pembunuhan, bacok segala macam. Ini luar biasa sebetulnya hukum di dalam Islam. Bahkan ada satu orang yang mencederai gigi orang lain, maka di dalam Islam itu juga berlaku hukum diat, itu wajib membayar 3 ekor unta misalnya. Kemudian ada orang lain yang melukai satu jari orang lain, itu wajib membayar diat 10 ekor unta. Ini adalah diat-diat di dalam Islam. Kemudian berkaitan dengan pencurian tadi, dan berbahagia, di dalam Islam yang disebut dengan pencurian yang mengakibatkan seseorang itu harus dipotong tangan, bukan semua jenis pencurian, bukan semua jenis pencurian, tetapi pencurian yang disebut di dalam Al-Quran dengan as-sariqah. As-sariqah itu apa artinya? As-sariqah adalah pencurian, mencuri harta orang lain sementara harta itu disimpan baik-baik di tempatnya. Misalnya kalau Imam Ibnul Qayyim itu menggambarkan bagaimana maksud harta yang disimpan. Misalnya ada seorang mencongkel rumah orang lain, atau merusak gembok sehingga dia mengambil harta, maka yang termasuk seperti inilah yang masuk ke dalam haddus sariqah, yang bisa didakwa untuk dipotong tangan oleh hakim. Selain itu tidak. Nanti ada lagi misalnya kalau kita melihat syarat-syaratnya, orang yang mencuri sampai bisa didakwa dengan tuduhan pencurian yang mengakibatkan bisa dipotong tangan, misalnya nisabnya itu 1/4 dinar misalnya, sekitar di bawah 1 juta. Jadi apabila mencuri nilainya 1/4 dinar lebih, itu baru dihitung ke dalam haddus sariqah. Sementara ada syarat-syarat yang lain yang diletakkan oleh para ulama, misalnya ketika ada seorang pencuri ditangkap misalnya, kemudian diinterogasi, kenapa anda mencuri? Ini saya lapar sekali misalnya, sudah 3 hari tidak makan misalnya. Kemudian pemilik harta memaafkan, dia tidak melaporkan, tidak mengadukan kepada hakim misalnya, kepada pengadilan misalnya, maka ini juga dimaafkan di dalam Islam. Itu tidak terjadi hukum potong tangan. Kemudian ada lagi nanti misalnya ada seorang yang mencuri karena dipaksa oleh orang lain.
itu juga tidak berlaku hukum potong tangan itu. Ada orang yang mencuri dalam satu bisnis misalnya, dalam satu syarikat. Ada orang yang mengambil harta seharkat dengan kawannya misalnya, dengan syariknya, dengan partner bisnisnya misalnya, juga tidak termasuk. Kemudian ada orang misalnya yang mencuri harta anaknya misalnya, atau harta bapaknya misalnya, itu juga tidak termasuk ke dalam haddus sariqah. Artinya apa hadirin berbahagia? Hukum-hukum di dalam Islam itu khususnya yang berkaitan dengan qisas, berkaitan dengan potong tangan itu sebetulnya tidak seseram yang dibayangkan. Nah, kalau kita melihat syarat-syarat dan rukun yang sangat ketat diletakkan oleh Islam, mungkin pada tahapan-tahapan pertama itu sudah banyak yang lolos. Pada tahapan-tahapan pertama, misalnya ketika ditangkap, maka orang ini akan cenderung dimaafkan misalnya. Dari bawah sudah dimaafkan, tidak sampai ke pengadilan. Dan bahkan di dalam Islam itu ada satu ada satu keputusan bahwa haddus sariqah itu, hukum potong tangan itu terjadi hanya karena dua. Yang pertama, ada syahid. Syahid itu ada saksi yang betul-betul melihat. Yang kedua, ada pengakuan dari yang mencuri sendiri. Nah, apabila tidak terjadi dua pengakuan ataupun syahidah ini, dua saksi, maka itu tidak terjadi hukum potong tangan sampai di pengadilan sana. Kemudian tidak berbahagia, sebagian ulama juga mensyaratkan misalnya hukum potong tangan itu terjadi apabila ada permintaan dari al-masruq namanya. Al-masruq itu korban daripada pencurian itu sendiri. Kalau misalnya si korban tidak melapor, maka tidak kena juga. Korban memaafkan misalnya, ya sudah saya maafkan, kamu bertaubat saja, lain kali jangan pernah mencuri lagi misalnya. Itu juga tidak sampai kepada hakim dan tidak dipotong tangan. Maka hadirin berbahagia, kalau kita melihat hadis Nabi SAW, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum hudud ini sebetulnya sangat sedikit sekali terjadi pada masa Nabi SAW. Seperti hukum rajam misalnya. Hukum rajam itu terjadi pada masa Nabi hanya beberapa kali saja. Dan ulama hadis mengatakan hukum rajam itu terjadi semuanya karena pengakuan orang yang melakukan zina itu. Orang yang melakukan zina datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni zanaitu, saya telah berzina ya Rasulullah. Maka kalau kita bawa ke konteks kita sekarang ini, ada nggak kira-kira orang yang datang ke hakim, yang datang ke mahkamah misalnya, mengatakan saya berzina, tolong rajam saya misalnya? Mungkin sedikit sekali. Jadi pada masa Nabi SAW seperti itu. Ada beberapa kasus seperti kasus Ma'iz misalnya, beberapa kasus yang lain. Ada seorang anak muda datang kepada Nabi SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, inni zanaitu fa'a'rada anhu. Jadi ketika Nabi mendengar pengakuan, ya Rasulullah, saya telah berzina, Nabi bukan lantas menanyakan dengan siapa engkau berzina. Tidak demikian. Tetapi Nabi SAW itu pindah. Beliau pindah ke tempat yang lain, tidak mau mendengarkan. Kemudian anak muda ini datang lagi, ya Rasulullah, inni zanaitu, sampai 4 kali dia katakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, abika junun, apakah kamu gila? Nah, ini menunjukkan apa dan berbahagia? Menunjukkan bahwa pada masa Nabi SAW orang berzina mengaku. Mengaku, itulah yang dirajam. Bukan seperti yang kita gambarkan, ditangkap misalnya, ada saksi kemudian dibawa ke pengadilan dirajam. Tidak seperti itu. Jadi berdasarkan realita dan juga keterangan-keterangan daripada sahabat Nabi SAW selaku orang yang melihat langsung praktek daripada hukum-hukum hudud itu, maka jangan dibayangkan bahwa masa Nabi SAW itu sebentar-sebentar terjadi hukum pancung misalnya, hukum potong tangan. Tidak demikian.
Jadi dalam Islam ini meletakkan syarat-syarat yang begitu ketat, rukun-rukunnya ketat sekali, sampai seseorang itu kecil sekali kemungkinan. Dalam sebuah masyarakat itu kecil sekali kemungkinan ada orang yang dirajam, ada orang yang dipotong tangan dan sebagainya. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan kajian sangat singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada kita, tentunya bisa bermanfaat bagi pengetahuan Islam kita. Mudah-mudahan dapat kita sampaikan pada orang lain dan menjadi tentunya pahala jariah kita yang tentunya terus berkekalan sampai dengan hari kiamat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.